kembali di Newscast. Kita masih dalam editorial view bersama dengan Mas Revo dan juga Mas Elvan. Sekarang kita bahas spesifik soal aturan karantina yang pekan ini luar biasa. Mas Revo dan juga Mas Elvan mendapatkan sorotan publik yang sangat besar. BNPB pun ketika di DPR sempat dicecar oleh banyak pertanyaan sekali oleh anggota Dewan soal juga aturan masa karantina dan lain sebagainya. Dan dari kasus anggota DPR Mulan Jamil dan keluarga yang mendapatkan diskresi. Mas Revo, apa yang perlu langsung saja, apa yang perlu kita kritisi sebetulnya dari aturan karantina istimewa bagi pejabat negara ini sebenarnya layak atau tidak, Mas Revo? Ya, sebenarnya kan tadi kan Mas Elvan juga sempat menyinggung ya sila kelima kita keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya sebenarnya kan hukum itu tidak boleh pandang-pandang bulu gitu. Virus ini pun kan juga tidak pandang bulu, mau dia pejabat eselon 1, mau dia rakyat jelata, semuanya bisa terkena gitu Reinhardt. Artinya jika memang sudah seperti itu, maka seharusnya tidak ada diskresi ya. Semua orang yang baru datang ke tanah air itu harus menjalani karantina. Nah, memang persoalannya kan kalau misalkan bagaimana dengan WNA atau tamu negara. Ya. Nah, ini kan agak berbeda kasusnya kalau tamu negara ya. Kalau tamu negara ini kan biasanya kalau dia tamu-tamu VVIP itu sudah jelas agendanya. Dia dari bandara, kemudian dari bandara kemana, itu sudah ada agenda-agendanya. Jadi artinya bisa dilokalisir walaupun orang tersebut itu berpindah-pindah posisinya dari bandara, misalnya kemudian ke hotel X gitu. Di hotel X maka dia tidak kemana-mana, dia hanya di hotel X tersebut dan kemudian di kantor Y misalnya. Nah, selama di hotel X dan di kantor Y, maka dia hanya bisa berjumpa dengan siapa-siapa, itu kan bisa diatur secara protokoler. Nah, ini agak berbeda kasusnya kalau WNA. Tapi kalau misalkan tamu negara ya, tamu negara, karena kan kita juga akan menghadapi pagelaran besar ya, G20, walaupun G20 masih di Oktober tahun 2022, tapi kan sebagian pelaksanaannya sudah berlangsung rangkaian acaranya dari awal tahun. Tapi di awal tahun itu kan bisa jelas tuh siapa yang hadir dan kemudian bagaimana penerapannya. Jadi jalur karantinanya ada mekanisme khusus lah seperti itu. Diatur di bandara pun dia akan masuk lewat pintu mana, transitnya di mana, dan kemudian siapa yang bisa menemui, protokolnya seperti apa, berapa kali PCR dan sebagainya, itu bisa diatur sedemikian rupa. Nah, yang menjadi catatan kan bagi WNI yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, apalagi itu perjalanannya adalah perjalanan pribadi atau non-dinas, maka seperti apa yang harus diberlakukan. Perlakuannya juga harus sama gitu. Ada di surat edaran kemarin kan ada beberapa yang bisa mendapatkan keistimewaan ya gitu, bisa mendapatkan karantina di rumah dan kemarin juga terjadi gitu. Masalahnya apakah bisa dijamin ketika karantina di rumah orang tersebut berinteraksi dengan siapa? Bagaimana dengan asisten rumah tangganya misalnya ya? Kemudian asisten rumah tangganya nanti akan ke tukang sayur, ke pasar, ke supermarket dan sebagainya. Bagaimana dengan drivernya, anggota keluarga yang lain? Apakah bisa dijamin orang tersebut hanya stay di dalam kamar, tidak keluar kamar, dan orang-orang yang berinteraksi di dalam rumah itu juga tidak keluar rumah misalnya seperti itu. Ini kan agak lebih rumit gitu secara pengawasan. Maka akan lebih baik kalau misalkan semua orang yang yang baru datang dari luar negeri itu diisolir gitu ya, di karantina dalam waktu tertentu dan bisa keluar dari karantina setelah dipastikan bahwa yang bersangkutan itu sehat dan tidak menjadi pembawa gitu ya. Nah, karena kan kita tahu ini kasus yang Omikron pertama di Indonesia kemarin kan juga itu menimpa terjadi di tenaga kebersihan yang dia tidak memiliki catatan ke luar negeri gitu. Ya berarti kan tertular dari faktor dari si pembawa yang sore ini Menkes menyebutkan kemungkinan dari warga negara yang baru datang dari Nigeria. Nigeria ya, oke. Baik, Mas Elvan. Kan memang harus itu, harus diperketat gitu. Oke, Mas Elvan, kalau kita lihat kembali juga dalam surat edaran yang baru masih sama ya, ada banyak pengecualian bagi pejabat setingkat menteri
pejabat asing, WNA dan sebagainya. Tapi ada satu celah ini yang banyak disoroti, orang terpandang dan juga orang terhormat ini. Ini gimana ya Mas Elvan, pandangan Mas Elvan sendiri? Ini layakkah memang ada klausul ini atau ini justru membuat satu celah lagi bahwa ini bisa digunakan oleh para pejabat negara, mungkin oleh anggota DPR yang sebetulnya dalam konteks bepergian secara pribadi, jalan-jalan, tapi kemudian menggunakan diskresi itu atas nama diskresi, bisa jadi kemudian orang terpandang atau orang terhormat kan Mas Elvan? Betul, betul sekali. Betul sekali Reinhard, saya kira ya, ini aturan ini seharusnya udah dicabut atau minimal direvisi lah. Ini ya Pak Presiden kalau mendengarkan acara kita ya Pak, ini aturan yang sangat tidak pro rakyat Pak Presiden. Ya kalau aturannya kayak gini Bapak yang nanti dipertanyakan oleh masyarakat. Pada saat kondisi COVID sedang berbahaya seperti ini, masyarakat menyambut Nataru, ada sebuah ancaman Omikron dan Presiden sendiri yang mengumumkan agar semua jangan panik. Dan semua di perbatasan jika ketat, ternyata aturan turunannya seperti ini gitu loh dari pejabatnya. Jadi saya kira ini mesti dicabut atau paling tidak segera direvisi. Kalau saya catat ya Reinhard, beberapa kriteria untuk pengecualiannya. Pertama, dia pemegang visa diplomatik atau dinas, pejabat asing, rombongan G20, wisatawan dengan travel corridor arrangement ya, dan orang terhormat atau orang terpandang. Orang terhormat atau orang terpandang dan pejabat setingkat eselon 1 ini menurut saya tidak perlu dimasukkan di situ gitu. Pertama karena mereka itu mereka punya hak dan kewajiban yang sama seperti orang Indonesia pada yang lainnya. Diatur oleh Pancasila, sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi pemerintah membuat aturan itu landasannya harus berkeadilan di masyarakat. Ini bukan tentang idealisme keadilan itu. Karena masyarakat harus betul-betul merasa pemerintah itu melindungi segenap tumpah darah dan masyarakatnya gitu loh. Jadi jangan sampai aturan itu pandang bulu. Seperti tadi saya katakan bahwa namanya virus itu dia tidak bisa memilih mau bulu saya mau bulunya pejabat gitu, kalau mau kena saja gitu. Artinya seperti saya sampaikan di awal tadi ya, corona ini bisa dicegah kalau pintu masuknya dikunci dan penyebaran lokalnya dideteksi. Presiden sudah menyatakan itu, jadi harus dikunci rapat-rapat, buat aturan yang konkret, jangan yang kontroversial. Saya kira begitu Reinhard. Dan nanti kalau orang terpandang, orang terhormat ditanya lagi nanti seperti Reinhard tanya tadi. Ini dasar hukumnya apa? Kemudian siapa yang dimaksud orang terpandang dan orang terhormat ini? Itu kan jadi lelucon nanti, tidak baik lah. Aturan yang baik adalah aturan yang berkeadilan, yang jelas, yang tegas, yang bisa dieksekusi oleh seluruh rakyat Indonesia begitu Reinhard. Jadi ini perlu mudah-mudahan Presiden nonton ya Mas Elvan dan juga Mas Revo, ini perlu direvisi atau dicabut. Kalau enggak waduh. 2 periode Pak Jokowi loh berhasil mengatasi corona. 2 kali hembusan corona pertama, corona delta bisa selesai. Sekarang Omikron masuk, masa aturannya seperti tidak boleh lah. Harusnya aturannya betul-betul yang berkeadilan. Oke, Mas Revo, bagaimana tambahan Mas Revo soal klausul orang terpandang dan orang terhormat ini? Perlu dicabutkah, direvisi, atau harus diapain ini kemudian? Iya, orang terpandang atau orang terhormat ini kan siapa yang memutuskan, itu kan nggak jelas ya. Pelaku perjalanan yang merupakan orang terhormat itu ya, atau orang terpandang. Nah ini siapa gitu, apakah misalnya kalau misalkan kan ukuran terpandang dan terhormat ini menjadi sangat karet ya Reinhard ya. Iya. Artinya sebenarnya harusnya diperjelas. Ini kan kalau melihat ini kan di surat edaran itu kan yang item ke-7 ya. Untuk WNA kan, itu WNA. Nah itu juga menjadi catatan, seharusnya diperjelas saja siapa yang dimaksud di situ. Nah kemudian diskresi itu siapa yang akan menetapkan dia sebagai orang terpandang dan orang terhormat. Nah, kalau untuk WNI kan pejabat eselon 1 dan sebagainya juga nggak perlu lah harusnya semuanya itu sama lah. Semua itu tidak ada yang rumit kok sebenarnya masuk untuk meskipun para pejabat, dan kita tahu kan kemarin ketika Presiden dan para menteri yang baru pulang dari kunjungan luar negeri itu kan juga melakukan karantina ya walaupun di beberapa ada yang waktu itu di hotel, ada yang di rumah dinas atau di istana, tapi jelas pada waktu itu karantinanya gitu ya. Nah ini kan yang menjadi catatan kan kemarin itu ada anggota parlemen yang datang dari luar negeri bersama 8 orang anggota keluarganya, diberi diskresi, kemudian diduga gitu ya anggota keluarga yang baru datang itu juga pergi ke mall gitu kan. Itu kan artinya
pengawasannya menjadi kemudian dipertanyakan. Nah ini hal-hal seperti itu yang harusnya menjadi catatan betul di masa sekarang ini, terutama ketika Omikron ini sudah mulai terdeteksi. Karena jangan sampai ada bocor sedikit kemudian menjadi repot ini satu negara 270 juta orang itu menjadi repot gara-gara orang-orang yang tidak mau tertib seperti ini kan gitu Reinhardt ya. Oke. Nah itu artinya memang haruslah ini hukum ini harus dibuat tidak pandang bulu, dan kemudian kalau misalkan untuk WNA tadi itu seperti apa, kan ada sistem bubble dan protokol kesehatan ketat gitu ya yang harus diterapkan. Nah penerapannya seperti apa itu yang mungkin harus dijelaskan juga kepada publik ya, sehingga tidak muncul kecurigaan-kecurigaan. Dan kalaupun misalkan ada itu jelas gitu, orang terpandang dan orang terhormat itu kriterianya seperti apa, siapa yang bisa memutuskan. Nah itu jangan sampai menjadi hal-hal yang berbeda-beda penerapannya di setiap wilayah. Oke, jadi Mas Revo menjadi wajar ya kalau kemudian banyak pihak yang protes juga soal klausul ini, dan SE yang baru juga masih ada aroma diskriminatif dong ya? Ya, kita melihat sih masih seperti itu ya Renhat ya. Jadi memang ada baiknya ini SE ini disempurnakan lah di saat kondisi sekarang sudah terdeteksi tanggal 15 Desember 1 orang, dan kemudian 4 hari kemudian ya. 4-5 hari kemudian dideteksi menjadi 3 orang, artinya kan ada peningkatan 300% ya Reinhardt ya. Nah ini kan yang harus dilihat, sekarang mungkin baru 3, tapi kan secara angka kenaikannya menjadi sangat luar biasa, 1 ke 3 itu 300%. Artinya kalau dalam 5 hari 300% kan yang kita khawatirkan, kita lihat 5 hari ke depan, jangan sampai itu kan menjadi 9 gitu kan, atau 10 orang. Nah, ini jangan sampai, kita tentu tidak mau seperti itu. Karena suspeknya sekarang yang sedang diteliti berapa? Kalau nggak salah 74 orang ya. Itu kan 74 orang ini kan kita khawatir kalau probabilitasnya 5% saja, artinya kan bisa nambah 3 orang. Kalau misalkan probabilitasnya 10% bisa nambah 7 orang dalam waktu dekat. Nah, ini hal-hal yang harus diperhitungkan dengan cermat, dan bagaimana memotong arus itu, sikring itu supaya tidak meluas ya Omikron ini, itu yang harus betul kita camkan bersama. Baik, jadi ini catatan dari kita sebagai media ya, Mas Elvan dan juga Mas Revo, terhadap aturan karantina ini. Sekali lagi pemerintah, BNPB atau Satgas, jangan kemudian aturan ini dijadikan celah atau bermain-main dengan aturan, justru nanti ujung-ujungnya menjadi berdampak yang tidak baik, terutama dalam kasus pandemi COVID-19 di Indonesia. Mudah-mudahan ada dilihat kembali aturan ini, diskresi ini seperti apa yang lebih bijak lagi agar tidak menimbulkan polemik ke depan. Terima kasih banyak Mas Revo, Mas Elvan, diskusi yang menarik di Editorial View malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu. Selamat malam Renat. Terima kasih Renat, selamat malam. Kami akan segera kembali, tetap di CNN Indonesia Newscast.